warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Agak kurang jelas. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul ulama al-mukarramin, para tuan guru, para kiai, para asatiz dan asatisah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Ketua DKM Masjid An-Nur beserta seluruh jajarannya. Kemudian ada orang tua saya di sini, Bapak Kiai Haji Mujahid. Alhamdulillah mata'anallahu bituli hayatihi. Yang saya hormati juga Dewan Mustasar Dewan Masjid Indonesia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hudanus Siddiq, Wakil Ketua Bapak Kiai Haji Ahmad Saifuddin, dan para asatidz yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya persatu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah saya, cinta saya kepada beliau-beliau sekalian. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pada tadi malam, tepatnya pada pukul 24 lewat 7 menit, Bapak Haji Abdul Karim bin Sirajuddin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau semoga almarhum min akhlil khair, almarhum min akhlil khair, almarhum min ahlil khair wa min ahlil jannah wajabat lah. Hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita bicara masalah kematian adalah sesuatu yang pasti buat makhluknya. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Terlepas kepada siapapun makhluknya, malaikatkah dia, syetankah dia, ibliskah dia, jinkah dia, hatta manusia, maka satu ketika mereka semua akan mengalami hal yang sama terkait dengan kematian. Makanya Allah sudah sampaikan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kita tinggal nunggu waktu kapan giliran kita tidak tahu. Tapi kita masih diberikan hak prerogatif oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, tapi kamu yakin apa yang kamu sampaikan akan dijabah oleh Allah. Kita minta sehat, insya Allah Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah akan memberikan apa yang kemudian persoalan-persoalan hidup ini kita serahkan kepada Allah, dan kita minta penyelesaiannya. Insya Allah Allah akan ijabah semua keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait masalah kematian ini memang Allah sudah ukur sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ila akhir ayat. Jamaah sekalian, jadi apa yang Allah inginkan semuanya sudah terukur. Kenapa termasuk kehidupan dan kematian itu menjadi bagian ciptaan? Alladzi khalaqal mauta. Nah, ini alhamdulillah terdengar nih suaranya. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian. Makanya kenapa disebut dengan takdir? Wa qaddarallahu taqdira. Allah sudah mengukur. Kita sudah punya bagian masing-masing.
ada yang umurnya 5 tahun, ada yang baru dilahirkan, ada yang dalam kandungan sudah meninggal dunia, 5 tahun meninggal dunia, 10 tahun meninggal dunia, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang 100 tahun sampai dengan hari ini, ada yang belum meninggal, ada juga. Begitulah kemauannya Allah kepada para hambanya. Tinggal bagaimana kita bisa memetik hikmah dari kematian itu buat iktibar kepada kita. Liyabluwakum, kita diuji oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala. Sejauh mana ibadah kita kepada Allah, sejauh mana sujud kita kepada Allah, sejauh mana zikir kita kepada Allah, ingatan kita kepada Allah, sejauh mana baca Quran kita kepada Allah. Semuanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita menghadapi maut? Semuanya kembali kepada kita. Ada yang mungkin dalam hatinya sudah mengatakan, oh saya sudah siap besok sekalipun Israel datang malam hari ini, saya sudah siap. Ada yang masih bertanya-tanya dalam dirinya, kayaknya kok saya belum cukup ya. Kalau nanti Israel datang kepada kita, terasa wah berat. Bagaimana kemudian di alam kubur ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, sudah mampukah kita menjawab yang kemudian dilontarkan oleh mereka berdua? Ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Ditanya semua, sekalipun mungkin barangkali kita setiap saat menghafalkan kata-kata itu, tapi ternyata kok enggak semudah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Disitulah yang kemudian sudah bermain firman Allah ini. Ketika ditanya, mulut bisa berbohong. Disitulah yang kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kita, kaki kita, mulut sudah tidak bisa menjawab. Hanya satu yang kemudian bisa menemani kita, amal ibadah kita. Dan yang menjadi syafaat siapa? Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sampaikan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ternyata ketika ditarik ke belakang, semenjak kita masuk di alam kubur itu sudah bisa ada yang nolong. Siapa? Ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup, termasuk Al-Quran yang menjadi sahabat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti akan nolong. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, kita nggak bisa menjawab man rabbuka, maka Quran itu akan mendorong, jawab Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabiyyi wa ma kiblatuka al-ka'batu kiblati wa ma imamuka al-Qur'anu imami wa man ikhwanuka al-muslimuna ikhwani. Dia akan mendorong kita untuk bisa menjawab. Yang jadi pertanyaan buat kita, sejauh mana kita bisa dekati Quran? Sejauh mana kita bisa bersama dengan Quran? Seberapa lama kita bisa membaca Al-Quran? Karena itu yang kemudian menjadi sahabat kita ketika kita sudah masuk di liang kubur, yang sudah tidak ada lagi ketika orang sudah lewat 7 langkah dari makam kita, maka kemudian disitulah perannya malaikat untuk melakukan tugasnya. Ditanya, itu apakah sekarang kita sudah siap dengan apa yang kemudian kita lakukan selama di dunia? Berapa usia yang Allah berikan kepada kita? Sekarang alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah. Bapak Haji Abdul Karim kemarin dengan informasi katanya dia memang COVID luar biasa Pak. Karena ada satu cerita, saya sedikit memberikan gambaran. Dalam satu riwayat di daerah Damaskus, Syria. Dan alhamdulillah saya pernah mutak-mutak di Syria dulu. Saya jalan sana kemari. Cerita ternyata ada satu riwayat, seorang waliun min auliyaillah ketika keluar dari lorong rumahnya, dia melihat ada segerombolan virus. Ternyata wali itu bisa melihat makhluk yang sekecil apapun. Disitulah Allah berikan yang disebut dengan istilah kasyaf. Dia bisa melihat, dan bukan hanya melihat, dia bisa berdialog. Mungkin kalau secara akliyah kita dalam pola modern sekarang ini nggak bisa masukkan gimana ceritanya sosok manusia kayak biasa, kita rambut biasa, orang biasa, bukan nabi dan juga bukan malaikat, tapi waliun, dia bisa melihat, bisa berdialog. Ditanya ila aina dhahibun, mau kemana ente?
Pimpinannya ditanya, ila aina dzahibun, mau kemana? Saya mau berangkat ke Damaskus. Ngapain? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan tidak kurang dari 1000 orang. Berangkat nih. Oh gitu. Ya sudah, silakan berangkat, laksanakan kalau memang itu sudah perintah Allah. Berangkat. Ditanya berapa lama? Kisaran 2 tahun. 2 tahun. Pulang lagi, ketemu di tengah jalan lagi, ketemu dengan yang sama wali yang tadi. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah, saya sudah melaksanakan tugas itu. Kami bangsa-bangsa virus yang kecil gak bisa dilihat oleh orang tapi bisa matikan orang. 1000 orang sudah meninggal. Ternyata informasi yang berkembang sungguh sangat luar biasa. Tidak kurang dari 50.000 orang Damaskus ketika itu meninggal dunia. 50.000 meninggal dunia. Apa yang terjadi? Loh, Anda berdusta, kata wali tadi. Anda sudah berbohong kepada kami. Tugas kalian mematikan tidak kurang cuma 1000. Tapi kenapa kemudian yang meninggal lebih daripada 1000? 49.000 tambahannya jauh lebih banyak daripada apa yang sudah Anda bicarakan kepada aku. Bagaimana tanggung jawab? Oh, bukan tanggung jawab kami. Kami hanya tanggung jawab 1000, itu pun atas dasar perintah Allah. Yang 49 masing-masing. Karena kenapa? Ada yang merasa ketakutan berlebihan, dibuat aturan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya orang banyak meninggal dunia. Begitulah kondisi yang ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, iktibar apa yang kemudian bisa kita ambil dari sini? Semuanya itu ciptaan Allah. Dekati Allah, lari kejar Allah, rindukan Allah. Kapan saja kita punya waktu, cintai Allah, uber Allah, kejar Allah. Kapan saja yang kita miliki. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah dekat dengan Allah, karena virus ini, bakteri ini punya Allah, kita mohon kepada Allah, Allahumma hfadna wahfad dzurriyyatina wahfad auladana min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa min fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadarrahum. Jangan kau celakai mereka ya Allah. Kita mohon kepada Allah yang punya segalanya, karena yang menciptakan sebagaimana Allah katakan tadi, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, yang mematikan, yang menghidupkan siapa? Allah. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah, jangan jauh dari masjid. Tapi tetap kita mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, protokol kesehatan, ya cuci tangan, kemudian physical distancing, ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu harus kita ikuti, karena dalam rangka Rasulullah saja pernah katakan, kalau di sana ada macan ya kamu kabur, jangan kemudian deketi, ya istilahnya kamu akan mati. Begitulah agama. Makanya saya berharap kepada kita semua, kami dari Dewan Masjid Indonesia selalu menyarankan kepada tempat yang kami sambangi, dan kebetulan Pak Haji Abdul Karim ini adalah bagian dari Dewan Masjid Indonesia. Beliau setiap subuh jalan bersama kami, jam 3 pagi sudah jalan subuh keliling ke tempat mana saja, termasuk Masjid An-Nur ini kami pernah datang dulu, ketemu dengan orang-orang tua kami, kita bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua disehatkan oleh Allah. Mari sama-sama kita ambil hikmah, kita ambil itibar. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga kita, keluarga kita, tangga kita, semua kerabat kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon keikhlasan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Karena ceritanya Rasul ketika lewat satu makam, ada teriakan sangat luar biasa dari dalam kubur. Di samping beliau memetik pelepah daun kurma yang kemudian diletakkan, tapi nggak lepas baca suratul Fatihah buat yang meninggal dunia. Ketika dibacakan Fatihah, teriakan itu hilang. Kenapa? Begitu kuatnya nilai suratul Fatihah, disebut dengan istilah Ummul Quran, ibunya Quran, yang kita sering baca itu. Makanya mudah-mudahan dengan wasilah kita baca suratul Fatihah menjadi penghantar beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa ila hadrati khususan Bapak Haji Abdul Karim bin Sirajuddin. Man istama'na huna bisababi istajib du'a'ana bi wasilati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratil fatihah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li kullin minhum wa sahabati wa qarabati rasulillah ya ajmain wa thumma ila hadrati khususan Bapak Haji Abdul Karim bin Sirajuddin man ijtama'ana hauna bisababi ij'alillahumma thawaba dhalika minna ilaih waj'alhu nuran yas'a wa yatala'lahu baina yadayhi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al kuburahu radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahu kufratan min khufarin niran. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil a'marana, Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah, Allahumma tawil a'marana fi ibadatillah, Allahumma tawil a'marana fi afiyatillah wa fi sihatillah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri?